Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yasrul ladzi Mas Rafli dan Mas Fakir. Pada kesempatan siang hari ini Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022, kita masih di Allah SWT kesehatan jasmani rohani. Sebelum kajian tafsir ini kita mulai terlebih dahulu, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan Al-Quran dan harapan apa yang menjadi kajian kita bersama selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi syamila lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in Thumma nawasyaru li syajal min asyuti rahimahullahu ta'ala wa na'alamu jannatul ma'wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu ila rubbina wa jasadina ila nafsi Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita mulai dari awal lagi surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratan anzalna faradna wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang memberi belas kasihan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang non-mukmin. Jadi saya pernah ngaji itu di mana nih Ar-Rahman itu adalah tidak pandang itu orang mukmin maupun orang selain orang mukmin. Artinya apa? Allah itu punya sifat Rahman, siapapun itu bisa diberi kasih. Contohnya di dunia ini, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, semuanya diberi Rahman, diberi sifat belas kasihan sama Allah. Orang yang tidak sholat juga diberi kasihan. Buktinya apa? Mereka sehat, hidup sama. Ar-Rahimi berikan belas kasihan dalam saja. Jadi sifat Rahman dan Rahim itu beda. Kalau Rahim itu artinya hanya diperuntukkan kepada khususan lil mukmin. Ya, artinya sudah diingatkan bahwasanya sifat Rahim itu untuk hanya orang-orang mukmin yang mau mengerjakan sholat, mau mengeluarkan zakat, mau haji, mau puasa. Ini sifat Ar-Rahim. Makanya beda. Ar-Rahman itu Allah memberi rahmat tidak pandang bulu. Ya buktinya apa? Ya di dunia ini. Ya kami lihat kenapa orang-orang selain orang mukmin juga punya kekayaan banyak. Ya tergantung usaha, amal usahanya.
Wa ma min dabbatin fil ardi ilallahi rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini pasti diberi Allah rezeki. Sudah ada jatahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Utaiki ayat iku suratun surat anzalna nurna sapa insun Allah ing surat wa faradna lan wajibna sapa Allah ing surat mukhaffafan hale diwaca enteng wa musaddatan lan hale dibaca tajid dikasratil mafrudhi krana akeh perkara kang diwajibake ing dalam surat. Wa anzalna lan nurna sapa Allah fi ing dalam surat ayatin ing pira-pira ayat bayyinatin kang jelas. Ai wa di hati dalalati tegese jelas pira-pira dalile. Lalakum supaya kamu sekalian ini kita takarun mengambil pelajaran atau ngalap itu. Itu mintai dengan melebokno tak asalnya kang nomor loro fitalik dalda tataluna maknane ngalap pitutur sira kabeh. Azaniatu utawi wanita zina wa zani lan laki-laki yang menjalankan zina atau melakukan perzinahan ghairul muhsanaini saliyane zina muhsan dirajmi ma krana rajame zania karo zani bisa nanti kelawan dihukum 1 tahun. Waal telafat alfi yang dalam fima yang dalam barang dukir kan disebut apa mai kemusulatun al mausulah. Wa utai alikum mutada untuk mutada. Malisi bilan surupane mutada bisa dikelawan syarat. Dakhalat al-buwafal faufa fi khobari mutada. Wa utai khobar iku fajlidu lafat fajlidu maknane fajlidu mongko jilita sira kabeh kula waqidin ing setiap pelaku perzinahan baik laki atau perempuan minuma sange zania karo zani miata jaldaten dengan 100 jilita. Aidor batan tegese pukulan yukalu dikatakan apa jaladahu dzor bajildi jalatan jilid sopo imam hu ing zani atau zaniyah. Dzarba jilidi kelawan pukulane oleh dijilid zani. Wa yuzad lan ditambah ala dalika yang atase mengkono-mengkono. Ala dalika yang atase mengkono fajilid kula waqidin bisa nanti kelawan ini mana ini bukan bisa ya bisun nanti kelawan dalil hadis ya apa dari wa amin dibuang 1 tahun warafiku lan dijilid sama rafiku budai kuala nasi ngatasi separuh lima saya keterangan juga sebut apa mak wala takut lan aja ngalap apa istilah iku lawa takut aja ngalap bi kumakum ing sira kabeh bima kelawan zania kerjanya apa rafatun welas asih fi dinillahi dalam menegakkan hukum Gusti Allah. Jadi begini. Surat ini adalah surat An-Nur ya. Surat yang dimana surat ini adalah Allah turunkan banyak beberapa perkara yang diwajibkan dan banyak Allah menurunkan di dalam ayat ini beberapa penjelasan yang sangat jelas supaya apa manusia itu mampu mengambil sebuah pelajaran sebab ada sebab hukum itu kan ada sebabnya. Kenapa orang mau dihukum? Ya ada sebab. Nah, mungkin orang itu dihukum karena sebab seperti orang menjalankan berzina. Zina ini aslinya hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran itu menjelaskan menurut terang surat An-Nur ini orang laki-laki maupun perempuan atau laki-laki yang melakukan berzina
Tahu sih zina tuh? Tahu kan? Zina itu artinya melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Artinya apa? Ya bisa saja itu terjadi pada orang yang sudah punya istri, bisa juga kepada orang yang jomblo, ya pacaran, menurut sampai keterlaluan, akhirnya melakukan hubungan intim berzina. Nah ini hukumnya berat. Kenapa Allah menerapkan hukum yang berat ini? Tujuannya apa? Tujuannya biar manusia itu tata-tata mengambil sebuah pelajaran. Dan itu zina itu kan merusak tatanan kehidupan. Ya, saya ini bayangkan kalau ada anak hasil hubungan gelap tanpa bapak, tanpa ikatan nikah, apa itu tidak merusak tatanan hidup? Ono arek lahir teko wong wedok terus gak ono bapake, gak jelas. Gua ono bapak ya, bapaknya gak jelas. Artinya tidak melalui lembaga pernikahan. Ikatan yang sah. Kan ikatan nikah itu menghalalkan dari yang haram jadi halal ya. Makanya orang menikah itu tujuannya adalah ya kita melirin nasli, melangsungkan keturunan, istimrorin nasli. Jadi artinya apa? Apa namanya, orang nikah itu tujuannya pengen punya keturunan kan, tidak ada lain dan tidak keluar pasti pengen punya keturunan dan mustahil. Tapi kalau ada lain tanpa bapak, berarti itu hubungan di luar nikah. Maka hukumnya apa? Nah ini menurut Al-Quran ini bahwasanya orang yang melakukan perzinahan baik itu perempuan maupun laki-laki, maka hukumannya menurut hukum syar'i itu harus dijilid setiap satu orang itu 100 jilidan. Berat. Tujuannya apa? Tatakan supaya manusia itu bisa berpikir bahwasanya perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan dosa besar. Jadi perzinahan itu merupakan dosa besar. Makanya kalau orang itu laki perempuan kalau sudah menjalin apa istilahnya? Istilah kenalan. Karena di Islam itu yang tahu istilah pacaran, yang ada itu kitbatun nikah. Kitbatun nikah itu ngelamar ya. Nek kon seneng karo itu ya lamar, jalur ngene wong wah terus dinikahi. Berarti apa Pak? Sudah siap. Siapa Pak? Ya menikah ya. Lah sementara laki-lakinya belum bekerja. Mau nikah, terus gimana? Korban ya ragu dia. Makanya kalau sudah berani mencintai perempuan ya berani bertanggung jawab. Apa? Ujung-ujungnya anak perempuan dia minta dinikahi, tak mungkin. Kenalan-kenalan, baru ditinggal kurang ajar dia. Gak bisa. Iya kan artinya apa? Manusia harus berpikir. Nah, maka di sini itu zina, laki perempuan zina itu punya berat. Berat apa Pak? Ya kalau menurut hukum Islam harus dijilid sampai 100 kali. Makanya kalau ada yang melakukan pelanggaran syariat, kalau di Indonesia itu ada pengecualian kalau di Aceh ya. Itu tak pernah sampai lihat video yang menjelaskan tentang pelanggaran syariat kalau di Aceh. Betul kan? Pernah kali lihat videonya? Jadi kalau ada manusia yang pacaran itu di ya apalagi sampai melakukan ya itu mau selingkuh atau ya mau melakukan perzinahan, wah berarti di Aceh, Indonesia. Tapi khusus itu adalah di Aceh. Kalau di Arab ya berat lagi, langsung dijilid kan. Kalau di Indonesia karena negara kita kan negara Pancasila. Tetapi itu adalah merupakan pelanggaran norma, iya kan? Walaupun tidak di Aceh, misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kira-kira itu pelanggaran norma kan? Gitu. Orang melakukan perzinahan itu pelanggaran norma kan? Pertama, bahkan saya pernah membaca dalam sebuah kitab, ya bahwasanya orang yang melakukan itu akan hilang. Yang pertama kewibawanya, terus yang kedua akan mempersulit
dirinya sendiri. Kan namanya orang melakukan seperti itu kan kadang-kadang siapa yang nggak tahu, akhirnya kan gampang kesebar dia. Misalnya sopo jenenge si Ahmad, ini ya lakunya api asal, terus tiba-tiba dia melenceng. Lu perlu berita kok mari ketemu ada waktu ini. Lahir anak coba kira-kira apa kira-kira. Tonggolnya kok gak rumah suwi-suwi gitu. Tonggolnya ya kampung ini. Pertama yang menjadi cemar itu kampungnya, yang kedua dirinya sendiri, yang ketiga orang tua. Namanya waktu jatuh. Coba anaknya mau menyongsong masa depan pendidikannya lebih baik, tiba-tiba karena faktor X tadi akhirnya dia namanya dia nggak jadi melanjutkan karena terganjalkan karena ulah dan perbuatan yang tidak berlaku, maka harus direm. Makanya dalam bahasa hadis itu mengatakan ya, kalau seorang pemuda atau pemudi otomatis ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa inna ghadul basar wa ahsanul farji wa man lam yastati fa alaihi siyamun. Apa itu artinya? Bahwasanya wahai para pemuda yang dipanggil Rasulullah itu pemuda, tapi aslinya juga sama saja, pemuda atau pemudi ya kan? Cuma bahasa yang dipakai di situ itu pemuda. Ya ma'asabab manis tantoa, barang siapa yang sudah mampu. Al-ba'ata itu maksudnya itu ongkos mahar, berarti sudah siap ya kan menikah. Pada tazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah. Fa'inna ghadul basar, karena menikah itu akan bisa memejamkan pandangan mata. Waqsanul farji, dan akan mampu menjaga kehormatan kemaluan. Ya. Inna ghadul basar waqsanul farji. Jadi pandangan mata, kenapa orang itu seringkali terjadi pelanggaran? Ya tadi seperti tadi, karena yang pertama tidak mampu mengontrol lawan nafsunya sendiri. Nafsu itu penting dikontrol. Ini gak mampu nikah, falai bisom, maka hendaknya puasa. Baik kalau wijak, karena puasa itu akan memecah tali syahwat. Orang itu karena melanggar itu karena syahwatnya besar, ya kan? Akhirnya apa? Dia sembunyi-sembunyi yang di padang dia bono pacar di carono ini sono. Memangnya anak sopi di carono. Bapak ibu kira-kira doa ini gak baru pun jangan membayangkan ya hari-hari tertentu malam selekta ya ning Bromo ning menek-menek ning Gunung Bromo itu tua. Nah, ini yang saya maksud pelanggaran yang tidak dibenarkan dalam kajian. Ini merusak tatanan, merusak itu. Apabila terjadi, ya sepuluh di sana kayak Mas Rabu, Mas Panggi ya kan. Jika ya sepuluh nih, pono anak zina, ya kan, anak zina hasil hubungan itu, terus ya kan, hari kan lahir, terus hari gue, terus meneng sih dari wali itu apa isim zina itu? Gak bisa, gak pernah, ya kan? Karena apa? Itu hasil di luar nih. Tapi kalau itu hubungannya baik-baik, artinya melalui lembaga pernikahan, makanya perempuan itu akan jadi wali adalah bapaknya sendiri. Kenapa anak hasil kalau wanita itu tidak dianggap bapaknya? Karena tidak ada ikatan pernikahan, ngerti kan? Dan anak itu akan jadi cacat seumur itu cacat apa? Cacat walinya, nggak bisa diwalani dari siapa? Apa yang mau? Saya ngomong, saya ngeteng gimana? Perempuan, ayah tak? Ini saya tak maksud itu
Di fasadin nas merusak itu turunan. Kira betul. Terus misalnya, iki anak iki lahir. Terus mari ngono, anak itu gede ya, kumpul-kumpul karo ponak-ponakan. Terus iki akone bapakmu. Apa gak izin arek? Iya ta? Ibu izin, bapak izin, tonggo ya izin. Makanya saya sampaikan, Pak Muhid kalau di kampus itu ngajar masail fikih. Ya jenenge arek, apa jenenge mahasiswi kan Pak, adik-adik. Ya, kalau di kampus di Komarudin ngajar S1, kajian aswaja. Ya, tapi kadang-kadang kajian aswaja itu juga ada materi yang hubungannya dengan fikih, ya. Ya. Kalau di Seros itu mahasiswi ada ceritanya juga tentang masalah itu tadi, statusnya begini. Ya, itu saya jelaskan cara kamu. Kalau ini di kalian ini, ya nanti hasil dengan begini terus ya kan, mau ini. Makanya jangan sampai itu terjadi. Apapun alasannya kita harus selamat dari itu, ya kan. Kalau misalnya kita atau sampean sudah ingin nikah, ya nikah saja. Sopo sing dadi pacar pean seneng pean. Takokno ning bapak. Tapi kalau sudah nikah, yang namanya nikah kan ya siap ya kan. Siap apa mahar? Siap apa namanya ongkos sing ngoni bojo, iya kan. Ini betul siap. Bagaimanapun juga mau tidak mau ya namanya nikah harus kerja ya kan. Nah, itu loh. Siapapun Mas Rafli maupun Mas Pangge maupun Mas siapa kan juga sih telu sing nah itu hanya harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hukum Allah itu di sini bahwasanya tidak ada yang namanya ampun, belas kasihan. Wala ta'khudkum bima rafatan bidillah. Ini pernah terjadi zamannya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar itu tidak pandang dulu, ya kan? Anaknya pernah melakukan kesalahan, ya. Kesalahan apa? Ya melakukan itu. Anaknya pernah melakukan perzinahan, ya. Ya, kalau kesalahan itu ya namanya Usama, siapa itu digoda orang Yahudi, anaknya sakit-sakitan. Kemudian anak itu setelah sakit sembuh, digoda diminumi arak sama orang. Tiba-tiba anak itu ya dengan kalapnya melihat wanita, ya akhirnya terjadilah hubungan intim gelap. Ya, nah setelah itu wanita itu lapor kepada siapa? Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, ini adalah cucumu. Padahal Umar nggak pernah nggak pernah tahu kalau itu terjadi. Anaknya ditata. Beneran kira-kira ini kayaknya iya. Memang saya pernah melakukan itu karena pengaruh apa tadi, minuman keras atau yang namanya minuman arakan. Akhirnya dengan gentleman diakui dan akhirnya dihukum oleh Umar sendiri, dicambuk, bahkan cambukannya itu sampai 500 kali. Itulah Umar bin Khattab karena ingin menegakkan hukum Allah. Walaupun itu putranya sendiri, karena itu terjadi pada diri Umar akhirnya tegas. Bahkan dalam beberapa kuburan itu 400 bulan anak yang minta minum itu tidak dikasih minum. Kenapa? Karena semata-mata ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya kan. Makanya penting dalam ayat ini wala taqum bima rafatum bidillah. Kalau masalah urusan itu jangan ambil belas kasihan karena menegakkan hukum Allah. Perhatian. Hati-hati ya. Fi ai hukmi tegese hukume Allah. Di antara ku yen to ninggal sira kabeh sing siji min hadima sang hati zania karjan. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh kudu minuna iman sira kabeh billahi kan Gusti Allah wal yaumil akhir lan bin akhir. Ayyamul ba'si tegese dalam hari dibangkitkan dari kubur. Manusia itu semuanya akan dibangkitkan dari kubur. Fi hadhi kututamin dalam iki ayat. Ayat apa? Ya ayat iki in kuntum tu'minu bil yaumil akhir takhridun utawi perintah keras. Alama yang ada si barang qabla syarti dan syarat.
Wa tema itu jawabu syarat. Al-dalil utawa nuduno ala jawabi ngatasi jawab syarat. Wal yashhad lan becik nyaksekno adzabahuma ing oleh dijiliti zanya karzani jilda dijilid sapa taifatun golongan minal mukminina saking wong mukmin. Jadi kalau di Arab itu maka ketika dijilid itu disaksikan banyak orang. Tujuannya apa ya? Tujuannya kata antuna autaka harus memberi pelajaran. Delok niki lho wong sing melanggar ini dihukum kaya ngene. Itu kalau di sana. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya di kayak hukum adat. Wis ayo karena ini rabi ini gak ngono apa jenenge dijendok pasir atau truk itu dengan Indonesia atau katakanlah ya ada di adat kita seperti itu. Nah, kalau di Arab ya tegas hukumnya. Wong biasanya itu. Ini saya bukan apa istilahnya ya. Saya pernah katakanlah memberi apa namanya bukan penyuluh pengamatan. Beberapa orang yang selalu melanggar Allah, apalagi itu belum waktunya melakukan hubungan intim, melakukan hubungan intim di luar nikah. Biasanya itu ada nilai-nilai kebusanan. Ini menurut saya aman. Akhirnya apa terjadi kadang-kadang itu apa? Cerai. Wes karena apa? Karena nikahnya dipaksa kadang-kadang ya kan. Wes karena ini terjadi nikah. Akhirnya mengalami kebosanan. Ketika mengalami kebosanan, nah ini padahal dia itu berrokok, akhirnya berrokok. Makanya jadi kita semua, kami semua, PNKB harus kita jaga. Ya. Pertama jaga martabat dirinya sendiri, martabat wong tua, martabat di kampung, martabat di desa dan kehormatan agama terutama ya. Jika orang melakukan itu kan perkara pelecehan apa, ya kan? Dia belum bisa mengamalkan nilai agama yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat taifatun golongan melum nisumin. Ila dikatakan apa salah satu wong telu, ila dikatakan apa batu ada di suhu di zina papat ilangane penyaksiane zina. Azani utawi wong lanang kang zina iku ora yang itu ora pantes nikah sapa zani ayat azwajud kas kawin sapa zani illa zaniatan kecuali perempuan zina. Bahasa kerennya itu wanita zina itu pelacur ya kan, atau bahasa kasarnya mana lundi maupun lundi bahasa wong Jawa itu ya kan. Al musyrikatan atau wanita musyrik wazania itu tay wong wedok zina ora ora kena nikah atau gak pantes nikah ing zania illa zanin kejaba wong lanang sing ahli zina wong musyrik utawa musyrik. Jadi kesimpulannya Mas Rafli, Mas Panggi, wong lanang sing zina iku gak pantes menikahi wong wedok sing gak tahu melakukan bersih. Berarti sing pantes ya wong lanang sing ahli zina iku ya nikahono wong wedok sing pernah dizinai. Au musyrik atau menikahi wanita sing musyrik. Jadi hukum itu terkasar. Wazanya dan wanita yang zina lain illa zanya atau musyrik. Sebaliknya wanita yang ahli menuang ahli zina, ahli melakukan yaitu hubungan gelap. Sama orang Indonesia kan banyak ini ya kan. Bahkan kapan hari itu orang artis ya kan, tertangkap basah oleh Polda ya kan dengan tarif setime 1 jam 80 juta. Ada nggak? Pernah nggak dengar itu beritanya di online, media online? Ada ya? Artis ya manusia ya artis. Tidak ada bedanya baik itu artis. Yang penting itu pelanggaran wazannya itu yang ilazannya musik. Ini yang perlu kita catat sampai kita itu melakukan pertemuan yang mungkin ini saja menurut saya kajian kita pada bagian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan
kalian, pertama kekuatan zahir dan batin, kekuatan mental, kekuatan agama. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang terlarang itu. Kemudian baik kita maupun keturunan kita, baik kita maupun keturunan kita, dzurriyyah kita, itu naudzubillah sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Saya cukupi, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa barik lana fi Allahumma zidna fahmna bima sabila lana al-qadim qarabin ya fattahu ya rabbi barati islamin Allahumma fil lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ma tawil umurana. Allah panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur santri kami ya Allah. Tawil umur auladina, panjangkan umurnya anak kami ya Allah. Malam. Tawil umur zawjatina, panjangkan umur istri kami ya Allah. Tawil umur ummina, panjangkan umur ibu kami ya Allah. Tawil umur abaina, bapak kita ya Allah. Tawil umur jami ikhwatina wa akhwatina, umur saudara-saudara kita ya Allah. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liqwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fil ladina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bil qala wal bala wal fahsya wal fitnah min al-qawli wal samarati qarana atiyatul jannatin bil farqar wal darajat istighfar jantum wa naqussan ila ya Allah maradi diabet maradi di jasa ini jauhkan dulu anak dulu cucu dulu dulu sampai dulu yang sepatu penyakit corona, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, penyakit diabetes, serangan jantung, ginjal, termasuk seluruh penyakit motivasi dan termasuk mati mendadak. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT, dijauhkan dari itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irham. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irham. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irham. Min jamil muslimin na'am innaka la tusyhadu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa bi tawfiqika fa innahu la yadhurru. Allahumma yassir lana umurana wa dunyana, yassir rizqana fid dunya. Ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Rezeki santri kami, anak kami, istri kami, orang tua kami, rezeki kami sendiri ya Allah. Yassir lana umur rizqah hadzal ma'ad nazatun ain rizqah hadzal ma'ad nazatun rizqinya bersama rizqah ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana ziyadat talamihi wa talamidatihi Allahumma yassir lana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil islam, Allahumma bil khair, Allahumma tim lana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina